wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfuah dengan NIM 1910 1253 20002 dengan nomor absen 47 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari alat peraga yang telah saya buat pada pembelajaran kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan, pada pembelajaran kedua. Mari kita simak. Latar belakangnya, salah satu gerak yang merupakan kebutuhan dasar manusia untuk beraktivitas adalah berjalan. Untuk dapat menghasilkan mekanisme pola berjalan yang harmonis, maka kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai struktur tubuh yang berkaitan dengan fungsinya untuk berjalan. Struktur yang dimaksud adalah anggota gerak bawah yang terdiri dari sendi panggul, sendi lutut, dan sendi pergelangan kaki. Lutut merupakan persendian yang besar dalam tubuh. Lutut mudah sekali terserang cedera traumatik. Persendian ini kurang mampu melawan kekuatan medial, lateral, tekanan, dan rotasi karena lemahnya otot dan mudah mendapat luka memar. Menurut Soeharto 2004, pada proses penuaan perubahan terjadi pada semua sistem dalam tubuh, salah satunya sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan kerjasama dari otot, sendi, jaringan, dan lunak lain. Dalam sistem ini diperlukan lingkup gerak sendi, kekuatan, dan ketahanan dari kelompok otot kaki, pergelangan kaki, lutut, pinggul, leher, dan mata. Diharapkan dengan adanya media wayang ini, siswa lebih tertarik memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru, dan penggunaan media wayang kardus bisa membantu siswa memaksimalkan daya konsentrasi dan meningkatkan perhatian pada waktu pementasan. Wayang merupakan solusi yang penting terhadap permasalahan pembelajaran sistem gerak pada manusia. Pemanfaatan media wayang untuk mengajarkan materi sistem gerak pada manusia merupakan suatu inovasi yang dapat digunakan oleh guru. Materi sistem gerak pada manusia merupakan materi yang cukup sulit dipahami siswa. Selain isi materi yang banyak, terdapat istilah-istilah biologi yang sulit untuk dihafal dan dipahami oleh siswa. Dengan bantuan wayang tengkorak tersebut, materi akan dikemas lebih menarik dalam suatu cerita yang akan disampaikan oleh guru. Diharapkan siswa lebih tertarik terhadap kegiatan belajar mengajar dan pemahaman siswa pada materi yang akan diajarkan semakin bertambah. Kompetensi dasar atau KD. Di sini saya akan menyebutkan apa saja kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang kedua, membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Indikatornya itu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia dan memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia. Selanjutnya kita akan memasuki teori pada alat peraga ini. Yang pertama, organ gerak pada manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan merupakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu yang pertama alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat
gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Teori yang kedua yaitu organ gerak pada manusia. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Bergerak artinya berpindah atau berubah tempat atau posisi baik sebagian atau keseluruhan tubuh. Penunjang gerak tubuh manusia disebut dengan sistem gerak yang terdiri dari sejumlah organ seperti rangka atau tulang, persendian dan juga otot. Alat gerak pasif pada manusia adalah tulang dan alat gerak aktif pada manusia adalah otot serta persendian sebagai penghubung antar tulang agar bisa digerakkan. Kerangka manusia terdiri dari kurang lebih 206 ruas tulang yang memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Tulang-tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi tulang tengkorak, tulang pembentuk tubuh, dan tulang anggota gerak. Anggota gerak dikelompokkan menjadi anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas terdiri dari lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Susunan dan bentuk tulang anggota gerak atas sesuai dengan fungsi lengan, misalnya untuk mengangkat, melempar, memukul, memegang, menggenggam, mengungut, dan menjemput. Tulang anggota gerak bawah mempunyai bentuk dan susunan tulang anggota gerak bawah lebih disesuaikan untuk berjalan, berlari, dan menahan beban tubuh. Bahan yang digunakan yang pertama adalah gunting, cutter, double tip, plester, karton, kertas print gambar tengkorak, benang, dan lidi. Nah, ini adalah hasil dari alat peraga yang sudah saya buat. Cara membuatnya yaitu pertama kita siapkan terlebih dahulu kardus. Belakangnya kardus. Pertama kita siapkan kardus. Setelah itu kita tempel. Tapi sebelumnya kita potong dulu yang gambar yang sudah kita print ini, kita potong, lalu kita tempel pada kardus. Nah, setelah itu kardusnya akan kita potong sesuai pola gambar pada tengkorak ini. Setelah semuanya tersusun sampai menjadi sebuah tengkorak, nah, cara membuat organ ini bergerak seperti ini yaitu dengan cara kita membuat sebuah lubang, terus kita masukkan benang, kita simpul, terus kita matikan benangnya dan ikuti pada organ gerak yang lainnya, maka akan terjadilah seperti ini, bergerak. Cara mempraktekannya yaitu pertama-tama guru menjelaskan apa itu pengertian organ gerak pada manusia, apa saja yang termasuk organ gerak, macam-macamnya. Nah, setelah itu agar siswa tidak bosan untuk memperhatikan penjelasan dari guru, maka perlunya alat peraga atau sebuah media ya seperti ini.
guru akan menjelaskan organ gerak mana saja yang termasuk bergerak, yaitu pada lengan, tangan, siku, kaki. Setelah semuanya sudah dijelaskan, kita persilahkan kepada siswa untuk melihat, meraba, dan mengingat apa saja sih yang termasuk. Setelah itu, kita akan mencoba mengingat kembali apa yang sudah kita jelaskan pada pembelajaran itu kepada siswa, apakah mereka masih ingat apa saja yang termasuk dalam organ gerak pada manusia yang bergerak. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai organ gerak pada manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.